Sudah dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Oke, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah. Untuk mengawali mata pelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Silakan di antara kalian ada yang memimpin doa. Ya, silakan ketua kelas. Iya, Pak. Duduk siap. Doa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, untuk absensi, nanti ketua kelas bisa men-screenshot siapa saja yang hadir pada siang hari ini ya. Gimana ketua kelas, siap? Nanti kirim ke saya ya. Ya, Pak, siap. Untuk pertemuan ke-9 dan 10 pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar, kita akan mempelajari instalasi sistem operasi. Pada hari ini kita akan membahas tentang menerapkan instalasi sistem operasi dan indikator pencapaiannya, yaitu menyimpulkan sistem operasi berbasis GUI. Yang kedua adalah mengoperasikan langkah-langkah sistem operasi. Tujuan pembelajarannya adalah melalui presentasi dan tanya jawab, peserta didik dapat menjelaskan konsep dasar sistem operasi dengan baik, dapat menyimpulkan sistem operasi berbasis GUI dengan baik. Setelah mengamati lembar kerja, peserta didik dapat melakukan instalasi sistem operasi berbasis GUI. Selanjutnya, peserta didik dapat melakukan langkah-langkah instalasi sistem operasi. Dan yang terakhir adalah peserta didik dapat mendemonstrasikan sistem operasi dengan baik. Untuk pembelajaran kali ini, saya menggunakan Zoom Meeting. Di Zoom Meeting itu maksimal pembelajarannya yaitu 40 menit kalau tidak berbayar. Jadi nanti pembelajarannya singkat-singkat saja ya, dan bisa dilanjutkan melalui Google Classroom dan nanti bisa berdiskusi lewat WA Group. Sebelumnya sudah masuk di Google Classroom semua ya? Ada yang belum masuk grup? Sudah semua ya? Mungkin belum, ada yang belum. Oh, mungkin ada yang belum. Nanti bisa diingatkan lagi temannya yang belum masuk. Ya, Baik, Pak. Nah, nanti saya akan menampilkan slide PowerPoint-nya. Kalian bisa memperhatikan, dan apabila nanti ada yang kurang jelas bisa ditanyakan setelah saya melakukan presentasi. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke, langsung saja saya tampilkan slide PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Udah. Nah, Belum, masih muter-muter di saya. Ya, udah. oke. Ya, Di sini kita akan membahas instalasi sistem operasi berbasis GUI. Apa sih itu sistem instalasi sistem operasi? Nah, di sini penjelasannya, pengertian dari sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak sistem yang bertugas untuk melakukan kontrol dan manajemen perangkat keras serta operasi-operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Sistem operasi merupakan penghubung antara pengguna komputer dengan perangkat keras komputer. Jadi, kegunaan dari sistem operasi yaitu menjalankan perintah dari sebuah aplikasi.
Selanjutnya adalah sistem operasi dibuat untuk menyembunyikan keadaan sesungguhnya dari perangkat keras dengan tampilan yang menyenangkan dan mudah digunakan. Selanjutnya, instalasi sistem operasi merupakan proses untuk menginstal sistem operasi ke dalam suatu komputer, sehingga di program aplikasi yang ada di dalamnya bisa dijalankan dengan baik dan digunakan dengan baik pula oleh pengguna atau user. Dalam artian lain bahwasanya jika sistem operasi ini merupakan perangkat lunak atau software yang memang memiliki tugas untuk mengatur, mengendalikan perangkat keras komputer dan bisa memudahkan pekerjaan penggunanya atau user. Selanjutnya, jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi open source. Adalah perangkat lunak yang memiliki kode program yang bersifat terbuka dan disediakan oleh pengembangnya secara umum agar dapat dipelajari, diubah ataupun dikembangkan lebih lanjut dan juga disebarluaskan dan boleh memperbaiki bug atau kesalahan pada program tersebut. Contohnya ada GNU Linux, Ubuntu, Debian, Linux, Mint, Unix, dan Solaris. Yang kedua, jenis-jenis sistem operasi yaitu sistem operasi closed source. Adalah sistem operasi yang bersifat tertutup. Artinya programnya tidak untuk digunakan secara umum. Pemilik sistem operasi bisa membagikan source kodenya dengan lisensi gratis maupun berbayar. Contohnya ada MS-DOS, Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, dan Windows 10. Selanjutnya ada metode instalasi sistem operasi. Yang pertama ada instalasi sistem operasi metode clean install, yaitu menginstal baru. Yang kedua ada instalasi sistem operasi metode upgrade, yaitu memperbarui atau memperbaiki. Selanjutnya ada instalasi operasi metode multibootting, yaitu untuk menginstal sistem operasi yang sistem operasi namun tidak menghilangkan operasi yang lamanya. Selanjutnya ada virtualisasi. Metode ini digunakan untuk mengetahui seperti apa dan bagaimana sistem operasi tersebut. Selanjutnya ada instalasi sistem operasi berbasis GUI atau Graphical User Interface. Merupakan instalasi yang menggunakan metode gratis atau metode grafis. Apabila kita menginstal sistem operasi berbasis GUI, maka kita bisa menggunakan perangkat mouse dan keyboard pada saat penginstalan. Keunggulan dari mode grafik atau GUI yaitu desain grafis lebih menarik. GUI memungkinkan user untuk berinteraksi dengan komputer secara lebih baik, memudahkan pengguna dan resolusi gambar yang tinggi. Sedangkan kelemahannya yaitu memakan memori yang sangat besar, bergantung pada spesifikasi perangkat keras, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Selesai. Sampai sini, apakah ada yang mau bertanya? Cukup Pak saya. Cukup jelas ya. Nanti materi ini saya share di Google Classroom. Kalian bisa pelajari sendiri nanti. Untuk materi ini cukup jelas sistem operasi. Selanjutnya saya akan menampilkan slide PowerPoint langkah-langkah instalasi sistem operasi berbasis GUI melalui Windows 7. Nanti saya tampilkan slide PowerPoint-nya. Sudah terlihat? Sudah terlihat ya? Gimana? Sudah terlihat PowerPoint-nya? Udah Pak. Nah, sudah ya. Oke. Cara instalasi Windows 7. Yang pertama adalah masukkan install Windows 7 yang sudah Anda siapkan dan catat serial number-nya. Atur agar booting awal melalui DVD, pengaturan dilakukan pada BIOS Anda, bisa tekan delete ataupun F2 untuk memasukkan BIOS, atau sesuai dengan motherboard Anda.
Di sini sesuaikan merek PC Anda. Di sini Windows 7 perintahnya tekan delete ataupun F2. Selanjutnya, jika muncul perintah press any key to boot from CD or DVD, Anda bisa tekan tombol apa saja. Setelah itu akan muncul proses Windows is loading file, dilanjutkan dengan starting Windows. Di sini membutuhkan waktu yang lama, beberapa kali starting. Selanjutnya, pilih language to install, time and courage format, and untuk keyboard, biarkan US lalu klik next. Di sini bisa pilih bahasa dan time, waktu, and current format. Selanjutnya, karena tujuan kita adalah menginstal, maka pilih install now. Tunggu beberapa saat pada proses setup is starting. Selanjutnya, beri centang pada I accept the license term, kemudian klik next. Bisa terlihat gambarnya di sini. Klik I accept the license term. Selanjutnya, pada bagian ini pilih saja custom agar nantinya dapat memilih di drive mana Windows 7 akan diinstal. Selanjutnya, yang ke-9, mengatur drive sekaligus partisi. Pada step ini disarankan bagilah harddisk minimal 2 drive. Satu untuk drive untuk Windows 7 dan satu drive untuk data D. Dengan memilih drive option. Sebelum lanjut, pilih disk 0 partition. Yang kedua, ini bisa terlihat disk 0 partition 2 yang merupakan partisi C, kemudian klik next. Selanjutnya, tunggulah beberapa proses instalasi di bawah ini. Ke-11, secara otomatis komputer akan restart sendiri. Selanjutnya, yang ke-12, setelah selesai restart, tunggulah proses setup starting service. Yang ke-13, proses instalasi akan dilanjutkan secara otomatis. Yang ke-14, setelah proses instalasi selesai, komputer akan kembali restart. Yang ke-15, tunggulah hingga proses setup is preparing your computer for fresh use selesai. Di sini juga membutuhkan waktu yang lama prosesnya dan akan dilanjutkan dengan proses setup is checking video performance. Dan yang ke-17, setelah proses di atas, Anda akan diminta memasukkan username dan computer name, kemudian klik next. Jika diperlukan, masukkan password yang Anda inginkan. Jika tidak perlu, tekan tombol next saja. Selanjutnya, masukkan produk key, lalu klik next. Jika tidak memilikinya, Anda bisa lewatkan dengan pilih skip. Yang ke-20, pilih opsi yang Anda inginkan untuk fasilitas Windows Update. Yang ke-21, pilih zona waktu Anda. Di sini bisa milih negara Anda, di mana Indonesia, di daerah mana. Yang ke-22, Anda diminta untuk menetapkan lokasi jaringan jika Anda terhubung dalam sebuah jaringan. Yang ke-23, sampai di sini Anda sudah berhasil menginstal Windows 7. Bisa terlihat gambarnya. Tunggulah sampai masuk ke desktop. Nah, ini sudah melakukan. Nanti apabila penjelasannya kurang jelas atau terlalu buru-buru, karena di sini Google atau Zoom waktunya singkat, jadi Anda bisa nonton videonya, nanti saya share linknya di Google Classroom. Apabila ada yang kurang jelas atau ada kendala, bisa berdiskusi lewat WA group. Apakah bisa dipahami? Bisa, Pak. Gimana untuk ketua kelas? Apakah ada yang mau ditanyakan untuk pertemuan yang ke? Ya sudah, Pak. Kalau sudah, nanti saya tutup ya. Nanti materi-materinya saya share di Google Classroom.
Saya akhiri saja ya, untuk menyingkat waktunya. Iya, Pak. Silahkan. Baik, saya akhiri. Wal muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalian boleh live di Zoom. Iya, Pak.